Halo semua, perkenalkan nama saya Naswa Bianti Siregar dengan NIM 8606522222. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pertanyaan yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Menurut pendapat saya, dalam sistem pendidikan, makna pilar diartikan sebagai tiang penguat yang dimana pilar digunakan sebagai penopang atau penyangga pembangun pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Sedangkan asas dalam pendidikan dijadikan sebagai fondasi atau pendapat bagi pendidik, sehingga dapat diartikan asas maupun pilar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan. Pertanyaan yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Mardjo Mangunkursho, dan Tutwuri Handayani. Apa sih sebenarnya artinya? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo. Ing berarti di, Ngarso berarti depan, Sung jadi, dan Tulodo adalah panutan. Maka dapat diartikan bahwa kita menjadi pemimpin atau guru harus dapat memberikan suri tauladan yang baik untuk semua orang yang ada di sekitar kita, termasuk peserta didik kita. Ing Mardjo Mangunkursho. Ing berarti di, Mardjo berarti tengah, Mangun berbuat, dan Karsa menjalan. Jadi dapat diartikan seorang pendidik di tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Tut di, Uri berarti belakang, dan Handayani dorongan. Jika diartikan, maka seorang pendidik diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Dari semboyan Ki Hajar Dewantara tercipta semangat berpendidikan yang tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah seharusnya guru-guru di Indonesia belajar dari seorang bapak pendidikan yang telah memberikan dampak positif terhadap bangsa Indonesia. Karena di tangan gurulah nasib para penerus bangsa Indonesia ditentukan. Pertanyaan yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya, dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Di sini saya mengambil salah satu tantangan yang tercipta karena etika karakter. Paparan teknologi dan media sosial pada anak-anak di era digital saat ini memunculkan permasalahan yang berkaitan dengan karakter bangsa, sehingga Indonesia menghadapi kesulitan khususnya dalam pendidikan karakter di era digital. Karena teknologi yang begitu meluas dalam kehidupan sehari-hari, integrasi teknologi di dalam kelas menawarkan peluang bagi siswa untuk mendapatkan keterampilan digital, tetapi juga menjadi ancaman terhadap moral dan etika mereka. Pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan analisis pendidikan karakter di era digital di Indonesia melalui prinsip Ing Ngarso Sungtulodo. Ada salah satu lagi tantangannya, yaitu dalam pendidikan, salah satunya ledakan penggunaan AI dalam pembelajaran saat ini, di mana siswa-siswi saat ini kebanyakan melibatkan
integrasi AI terus untuk memprioritaskan efisiensi dan kenyamanan. Tidak cukup mendorong pengembangan berpikir siswa, nilai-nilai, dan kemandirian siswa dalam belajar. Akibatnya, resiko bahwa berpendidikan dapat mengakibatkan humanistiknya yang merupakan dasar tujuannya. Dalam konteks ini, bertentangan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang dimana sistem Among menekankan pada asah, asih, dan asuh yang memposisikan siswa sebagai subjek independen yang berkembang secara holistik melalui bimbingan. Maka dari sini dapat kita refleksikan bahwa pilar prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini karena sangat relevan dan menjawab persoalan pendidikan nasional masa kini yang dimana pemikirannya menawarkan solusi terhadap krisis moral dan perlunya hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang dimana beliau juga menawarkan adanya pendidikan karakter. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.